Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih mekanisme peredaran darah pada manusia. Mekanisme sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada sistem peredaran darah pulmonalis atau biasa disebut dengan sistem peredaran darah kecil, dan yang kedua ada namanya sistem peredaran darah sistematik atau yang biasa disebut dengan sistem peredaran darah besar atau sistem peredaran darah panjang. Nah, di mana sistem peredaran darah pulmonalis atau sistem peredaran darah kecil itu merupakan peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah sistematik itu adalah sistem peredaran darah besar yang peredarannya dimulai dari jantung, dialirkan ke seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan sedikit kenapa gambar ini berbentuk seperti ini dan warnanya berbeda-beda. Yang pertama, ini menggambarkan kepala dan tangan atau tubuh bagian atas. Terus ini paru-paru, dan ini tubuh di bagian bawah, yaitu dari bawah dada sampai ke kaki. Oke, dan ini adalah jantung. Ini pembuluh darah. Jantung ini dan pembuluh darah ini kenapa berwarna biru? Karena mengandung karbon dioksida. Sedangkan kenapa ini berwarna merah? Ini berwarna merah jantungnya dan pembuluh darahnya juga berwarna merah karena dia mengandung oksigen. Paham ya? Jantung ini kan dibagi 4, ada 4 ruangan. Yang pertama ada namanya atrium dexter atau atrium kanan. Biasa juga disebut dengan serambi kanan. Terus ini atrium sinister, serambi kiri atau atrium kiri. Ventricle kanan atau ventricle dexter atau bilik kanan, biasa juga disebut dengan bilik kanan, dan ini ventricle sinister atau ventricle kiri atau biasa disebut dengan bilik kiri. Oke, sekarang kita akan mulai mekanismenya. Mekanisme peredaran darahnya kita mulai dari atrium dexter. Ini pembuluh darah yang berwarna biru ini membawa darah yang kaya dengan karbon dioksida. Dia membawa darah ini dari seluruh tubuh, entah tubuh di bagian bawah ataupun tubuh di bagian atas. Apabila darah sudah masuk ke sini, maka darah itu akan dipompa menuju ventricle dexter atau ventricle kanan. Dia masuk ke sini. Nah, jika darah sudah masuk ke sini, maka dia dipompa lagi, darah itu dipompa lagi menuju ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Setelah terjadi pertukaran, maka darah yang tadinya membawa karbon dioksida sekarang membawa oksigen. Setelah itu darah dialirkan kembali menuju jantung melewati vena pulmonalis. Darah yang kaya dengan oksigen sampai ke atrium sinister atau serambi kiri. Darah yang sudah masuk ke sini akan dipompa lagi ke sini, ventricle sinister atau ventricle kiri. Nah, kalau sudah di sini, maka darah sudah siap dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri aorta. Nah, inilah jalur darahnya. Nah, ke sini. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Darah yang kaya dengan oksigen dialirkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan, entah di badan bagian atas ataupun badan bagian bawah. Ketika darah yang mengandung oksigen sudah sampai ke sel-sel yang membutuhkan, maka akan terjadi metabolisme kembali di dalam tubuh kita. Nah, hasil metabolisme tersebut akan menghasilkan energi dan juga karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dialirkan kembali menuju jantung untuk proses pertukaran kembali dengan oksigen di paru-paru, dan proses ini akan berlangsung selama kita hidup. Proses ini akan berhenti apabila kita sudah meninggal. Oke, makasih sudah nonton video ini. Silahkan di-share ke teman-teman kalian apabila video ini membantu.